Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nurhadijah dari program studi akuntansi semester 4 dengan NIM 245116053. Dalam kesempatan video kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai tugas UAS untuk mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita simak video selanjutnya. Video selanjutnya ini kita akan membahas beberapa soal yang telah ditugaskan untuk mata kuliah akuntansi keuangan. Kebetulan di sini kita akan membahas 4 soal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas dari mulai soal yang pertama. Nah, sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Yang dimana di sini pada tanggal 1 Oktober 2024, PTMI membeli 100 lembar saham biasa kepada PTMC dengan harga pasar Rp1.000 per lembarnya. Nilai per saham PTMC yaitu senilai Rp600 per lembar. Nah, PT MU membayar biaya transaksi yang terkait langsung sebesar Rp5 juta. Persentase kepemilikan hak suara bagi PT MU yaitu sebesar 10%. Pembelian saham ini tidak menghasilkan pengaruh signifikan bagi PT MU terhadap PT MC. Pada tanggal 1 Oktober 2024, PT MU menjual 50.000 lembar saham kepada PT MC dengan harga Rp1.200 per lembarnya dan membayar biaya transaksi sebesar Rp1 juta. Harga pasar per lembar saham PT MC pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing memiliki nilai yaitu sebesar Rp1.300 dan Rp1.000. Laba bersih PT MC tahun 2012 dan 2013 masing-masing yaitu Rp300 juta dan Rp500 juta. Dividen tunai yang dibagikan dan dibayarkan PT MC tahun 2024 dalam kurung dibagikan dan dibayar Mei 2024 dan untuk tahun 2025 dalam kurung dibagikan dan dibayar Mei 2025 masing-masing memiliki nilai Rp100 juta dan Rp200 juta. Nah, untuk tugasnya di sini kita mendapatkan 2 tugas. Yang pertama yaitu membuat jurnal selama tahun 2024 dan 2025 di pembukuan PT MU terkait kepemilikan saham di PT MC. Untuk tugas yang kedua yaitu menyajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2024 dan 2025. Nah, di sini sudah tersedia jawaban nomor 1 yaitu membuat jurnal. Di sini ada jurnal untuk transaksi tanggal 1 Oktober 2024 yang dimana di sisi debit ada investasi saham PT MC senilai Rp100 juta dan di sisi debit juga ada biaya transaksi investasi saham senilai Rp5 juta dan di sisi kredit ada kas senilai Rp105 juta. Rp100 juta ini didapat dari harga pasar per lembar sahamnya 1.000 dikali dengan 100 lembar saham sehingga mendapatkan nilai Rp100 juta. Selanjutnya di sini ada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, untuk harga per lembar saham di tanggal 31 Desember 2024 yaitu harga pasarnya senilai Rp1.300 sehingga 100 lembar saham dikali dengan Rp1.300 mendapatkan nilai Rp130 juta. Untuk nilai perolehan awalnya yaitu Rp100 juta. Nah, untuk selisih ini didapat dari 130 juta dikurangi dengan 100 juta rupiah sehingga mendapatkan nilai 30 juta rupiah. Nilai 100 juta ini didapat dari investasi saham yang ini. Nah, di sini juga ada jurnalnya. Untuk jurnal tanggal 31 Desember 2024 di sisi debit ada penyesuaian perubahan nilai wajar 30 juta rupiah dan di sisi kreditnya ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasikan senilai 30 juta. Nilai ini didapat dari selisih yang ini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jurnal untuk bulan Mei 2024 yang dimana di sisi debit ini sudah ada akun kas senilai Rp20 juta dan di sisi kreditnya ada pendapatan dividen senilai Rp20 juta. Nilai Rp20 juta ini didapat dari 10% dikali dengan Rp200 juta. Nah, ketentuan ini sudah tercatat atau tercantum tadi sebelumnya di soal nomor 1. Nah, di sini ada transaksi pada tanggal 1 Oktober 2025. Untuk harga jual per lembar sahamnya yaitu 1.200 dikali dengan 50 lembar saham, sehingga mendapatkan nilai Rp60 juta. Untuk biaya transaksinya yaitu sebesar Rp1 juta. Dan untuk nilai selisihnya yaitu Rp59 juta. Rp59 juta ini didapat dari 60 juta dikurangi dengan Rp1 juta, sehingga mendapatkan nilai selisih Rp59 juta. Nah, untuk nilai investasi sahamnya di sini yaitu Rp100 juta dikali dengan 50% dan mendapatkan nilai Rp50 juta. Nah, untuk nilai keuntungan penjualan ini didapat dari Rp59 juta dikurangi dengan Rp50 juta dan mendapatkan nilai sebesar Rp9 juta. Nah, Rp9 juta ini dikategorikan sebagai keuntungan penjualan. Nah, untuk pencatatan jurnalnya seperti ini ya. Di sisi debitnya ada kas senilai Rp59 juta dan di sisi kreditnya ada investasi saham PT MC senilai Rp50 juta dan di sebelah kredit juga ada keuntungan penjualan saham senilai Rp9 juta. Nah, Rp50 juta ini diambil dari sini ya, dan Rp9 juta ini sudah tertera di sini. Dan ini untuk total keseluruhan dari 50 juta ditambah dengan 9 juta rupiah sehingga mendapatkan nilai kas 59 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada transaksi pada tanggal 31 Desember 2025 yang dimana memiliki nilai wajar yaitu per lembar sahamnya 1.000 sehingga 1.000 dikali dengan 50.000 lembar saham dan mendapatkan nilai Rp50 juta. Untuk nilai perolehan awalnya yaitu Rp50 juta. Nah, Rp50 juta ini didapat dari
Yang ini ya, nilai sebelumnya. Investasi pada tanggal 1 Oktober 2025. Nah, untuk selisihnya ini, jadi kita tidak mendapatkan selisih sehingga nominalnya 0 dikarenakan 50 juta dikurangi dengan 50 juta dan mendapatkan nilai hasil 0. Nah, untuk keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi yaitu sebesar 30 juta. Nilai ini didapat dari yang ini ya, selisih pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, yang ini 30 juta rupiah. Dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2025 tidak mendapatkan nilai selisih, jadi kita tidak menambahkan nilai tersebut sehingga nilainya masih tetap yaitu 30 juta rupiah. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal yang dimana di sisi debit ini terdapat keuntungan atau kerugian belum terrealisasi senilai 30 juta dan di sisi kreditnya ada penyesuaian perubahan nilai wajar sebesar 30 juta rupiah. Untuk penyajian laporan posisi keuangan untuk periode 31 Desember 2024, di aset lancar terdapat investasi saham PTMC di sebelah debit dengan nilai 130 juta rupiah. Dan untuk penyajian laporan posisi keuangan untuk periode 31 Desember 2025, di bagian aset lancarnya ada investasi saham PTMC dengan nilai 50 juta rupiah. Nah, 130 juta rupiah ini didapat dari ini ya, nilai wajar 31 Desember 2024. Sedangkan yang 50 juta ini didapat dari nilai wajar tanggal 31 Desember 2025. Nah, yang ini. Nah, untuk penyajian laporan laba rugi komprehensif untuk akhir periode tanggal 31 Desember 2024, di bagian pendapatan dan beban lain-lain terdapat keuntungan belum terrealisasi sebesar 30 juta dan untuk laba bersihnya yaitu 30 juta rupiah. Untuk penyajian laporan laba rugi komprehensif akhir periode tanggal 31 Desember 2025, di bagian pendapatan dan beban lain-lainnya terdapat pendapatan dividen senilai 20 juta rupiah, keuntungan penjualan saham senilai 9 juta rupiah, dan keuntungan belum terrealisasi senilai 30 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan dividen dan keuntungan penjualan saham ini ditambahkan ya nilainya sehingga 20 juta ditambah 9 juta dan mendapatkan nilai 29 juta. Nah, 29 juta ini dikurangi dengan 30 juta rupiah dan kita mendapatkan nilai minus yaitu minus 1 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu di sini kita disuruh untuk menjelaskan mengenai macam-macam pendapatan dan beri contoh jurnalnya. Untuk yang pertama ada pendapatan operasional yang dimana di sini terdapat dua bagian, yaitu ada pendapatan jasa yang dimana diterima atau diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagih. Dan yang keduanya ada penjualan barang yang dimana diterima atau diakui pada saat penjualan pada saat penyerahan barang. Contohnya seperti PT Sinar menjual barang secara kredit dengan nilai 50 juta kepada Tuan Doni. Pelunasan akan dibayar sebulan setelah transaksi. Maka transaksi tersebut dapat dicatat sebagai berikut. Di sini, di sisi debit ada akun piutang usaha dengan nilai 50 juta rupiah dan di sisi kreditnya ada pendapatan dengan nilai 50 juta rupiah. Kemudian saat pelunasan pembayaran, maka pencatatan jurnalnya akan seperti ini. Untuk di sisi debitnya ada kas senilai 50 juta dan di sisi kreditnya ada piutang usaha senilai 50 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya di sini yang kedua yaitu penerimaan pembayaran jasa tunai. Contohnya seperti perusahaan konsultan menerima pembayaran jasa senilai 5 juta rupiah secara tunai dari klien. Untuk contoh jurnalnya di sini di sisi debit ada kas dengan nilai 5 juta rupiah dan di sisi kredit ada pendapatan jasa dengan nilai 5 juta rupiah. Untuk contoh yang ketiga yaitu pendapatan sewa dibayar di muka. Contohnya seperti perusahaan properti menerima pembayaran sewa gedung selama 12 bulan ke depan dengan nilai 60 juta rupiah secara tunai. Untuk akunnya di sisi debit ada kas yaitu senilai 60 juta rupiah dan di sisi kredit ada pendapatan sewa dibayar di muka dengan nilai 60 juta rupiah. Lanjut, untuk soal ketiga, di sini seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Lisa menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 5 tahun dengan PT Lesi. Nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar 300 juta rupiah dengan nilai residu 112 juta rupiah dijamin oleh PT Lisa. PT Lesi memproduksi sendiri mesin tersebut dengan biaya perolehan 250 juta rupiah. PT Lisa mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2025. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lesi. PT Lesi menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2025 sebesar 55.267.205.81. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lesi sebesar 10%, sedangkan tingkat bunga inkremental sebesar 12%. Umur ekonomis mesin diestimasikan selama 8 tahun. Metode penyusutan yang digunakan kedua perusahaan adalah garis lurus. Nah, di sini kita juga ditugaskan untuk menentukan jenis sewa pada kontrak di atas dan jelaskan alasannya. Dan tugas yang kedua yaitu membuat jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal masa sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lisa dan PT Lesi. Untuk jawaban yang pertama, di sini PT Lisa sebagai penyewa, yaitu sewa pembiayaan. Alasannya,
karena terdapat klausul nilai residu yang dijamin sebesar 112 juta rupiah oleh PT Lisa, sehingga risiko dan manfaat aset beralih kepada penyewa, yang dimana ini sudah sesuai dengan PSAK 73. Nah, sedangkan PT Lesi sebagai pesewa, alasannya karena PT Lesi adalah pabrikan yang langsung memperoleh keuntungan penjualan di awal nilai sewa, yaitu nilai wajarnya senilai 300 juta lebih besar dari biaya perolehannya 250 juta rupiah. Nah, di sini sudah tersedia tabel amortisasi. Di sini ada tahun, utang awal tahun, bunga dan pokok, total pembayaran, dan utang akhir tahun. Dikarenakan di sini sudah tercantum bahwa PT Lisa menyewa mesinnya selama 5 tahun. Maka kita hitung dari tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030. Nah, untuk utang awal tahun ini sebesar 300 juta rupiah. Ini sudah tercantum ya di soal sebelumnya. Dan untuk total pembayarannya semuanya nilainya sama, yaitu sebesar 55.267.205,81 rupiah. Untuk utang akhir tahun ini didapat dari 300 juta rupiah dikurangi dengan total pembayaran yaitu 55.267.205,81 rupiah, sehingga mendapatkan nilai 244.732.704,19 rupiah. Dan utang akhir tahun ini akan dan nilai utang akhir tahun 2025 ini akan dijadikan utang awal tahun 2024. Nah, si nilai ini kita pindahkan ke sini. Untuk penghitungan bunganya di sini sudah tersedia ya 10% untuk bunga implisitnya. Jadi, utang tahun awal 2026 senilai 244.732.794,19 rupiah dikali dengan 10% mendapatkan nilai 24.473.279,42 rupiah. Untuk nilai pokok yang terbarunya yaitu didapatkan dari 55.477.205,81 rupiah dikurangi dengan 24.473.279,42 rupiah, sehingga mendapatkan nilai sebesar 30 juta rupiah, 30.793.926,39 rupiah. Nah, ini semuanya perhitungannya kurang lebih seperti itu ya, dari mulai 2025 hingga 2030. Nah, untuk jurnal PT Lisa pada tanggal 1 Januari 2025, di sisi debitnya ada piutang sewa dengan nilai 300 juta rupiah, dan selanjutnya di sini ada jurnal untuk PT Lisa. Pada tanggal 1 Januari 2025, di sisi debit ada piutang sewa dengan nilai 300 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas yang kedua yaitu membuat jurnal. Di sini sudah ada jurnal PT Lisa. Pada tanggal 1 Januari 2025 di sisi debit sudah ada akun piutang sewa dengan nilai 300 juta rupiah, dan di sisi debit juga ada harga pokok penjualan senilai 250 juta rupiah. Sedangkan di sisi kredit sudah ada pendapatan penjualan dengan nilai 300 juta rupiah, dan di sisi kredit juga ada persediaan mesin senilai 250 juta rupiah. Untuk jurnal tanggal 2 Januari 2025 di sebelah debit ada kas senilai 55.267.205,81 rupiah. Sedangkan di sisi kreditnya ada piutang sewa dengan nilai 55.267.205,81 rupiah. Nah, untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2025 di sisi debitnya ada piutang bunga dengan nilai 24.473.279,42 rupiah. Untuk di sisi kreditnya ada akun pendapatan bunga dengan nilai 24.473.279,42 rupiah. Dan untuk jurnal pada tanggal 2 Januari 2026 di sisi debitnya sudah ada kas dengan nilai 55.267.205 rupiah. Dan di sisi kreditnya ada piutang bunga dengan nilai 24.473.279,42 rupiah. Dan di sisi kredit juga ada piutang sewa dengan nilai 30.793.426,39 rupiah. Selanjutnya di sini ada jurnal untuk PT Lesi yaitu pada tanggal 1 Januari 2025. Di sisi debitnya ada sewa pembiayaan dengan nilai 300 juta rupiah, dan di sisi kreditnya ada liabilitas sewa pembiayaan dengan nilai 300 juta rupiah. Dan untuk pembiayaan sewa ke-1 pada tanggal 2 Januari 2025 di sisi debitnya ada liabilitas sewa dengan nilai 55.267.205,81 rupiah, dan di sisi kreditnya ada kas senilai 55.267.205,81 rupiah. Dan untuk jurnal pada tanggal 31 Desember 2025 di sisi debitnya ada beban bunga dengan nilai 24.473.279,42 rupiah. Di sisi kreditnya ada utang bunga dengan nilai 24.473.279,42 rupiah.
Dan di sisi debitnya juga ada beban penyesuaian aset dengan nilai Rp37.600.000. Dan di sisi kreditnya ada akumulasi penyusutan dengan nilai Rp37.600.000. Untuk transaksi pada tanggal 2 Januari 2026, di sini debit sudah tersedia akun utang bunga dengan nilai Rp24.473.279.42. Dan di sisi debitnya juga ada liabilitas sewa dengan nilai Rp30.793.926.39. Dan di sisi kreditnya ada akun kas dengan nilai Rp55.267.205.205.205.205.81. Nah, di sini kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu soal 4. Seperti biasa, kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Pada tanggal 7 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai Rp220.000 secara kredit. Ternyata transaksi tersebut dibukukan ke perkiraan kas yang berarti pembelian tunai. Tanggal 11 Januari diketahui kesalahan itu dan diminta buatlah jurnal koreksi. Tanggal 9 Januari, pihak perusahaan membayar beban iklan senilai Rp172.000. Ternyata saat diposting beban iklan dicatat sebesar Rp135.000. Tanggal 16 diketahui kesalahan itu dan diminta untuk dibuat jurnal koreksi. Kasus yang pertama yaitu pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 11 Januari membeli perlengkapan seharga Rp220.000 secara kredit, tetapi salah catat di debit atau di kredit kas tunainya. Untuk jurnal yang salahnya di sini pada tanggal 11 Januari, di sisi debit sudah ada akun perlengkapan kantor senilai Rp220.000 dan di sisi kreditnya ada akun kas dengan nilai Rp220.000. Nah, untuk jurnal yang benarnya yaitu di sisi debit ada kas dengan nilai Rp220.000 dan di sisi kredit ada utang usaha dengan nilai Rp220.000. Kasus yang kedua yaitu pembayaran beban iklan. Nah, diketahui salah tanggal 16 Januari. Tanggal 9 Januari membayar iklan senilai Rp172.000 tetapi salah diposting sebesar Rp135.000. Ini adalah kesalahan angka selisih, yaitu mendapatkan angka selisih yaitu dari nilai Rp172.000 dikurangi Rp135.000 yaitu Rp37.000. Jurnal yang salahnya yaitu 16 Januari. Di sini ada jurnal untuk tanggal 16 Januari. Yang dimana di sisi debitnya ada beban iklan dengan nilai Rp135.000 dan di sisi kreditnya ada kas senilai Rp135.000. Nah, untuk jurnal yang benarnya yaitu tanggal 9 Januari dengan sisi debit akunnya yaitu beban iklan dengan nilai Rp175.000 dan di sisi kreditnya akun kas dengan nilai Rp175.000. Nah, dikarenakan akun yang digunakan sebelumnya sudah benar dan hanya nominalnya yang kurang, kita cukup membuat jurnal tambahan sebesar nilai selisihnya yaitu Rp37.000. Untuk jurnalnya di sisi debit ada beban iklan senilai Rp37.000 dan di sisi kreditnya ada kas yaitu senilai Rp37. Mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.